Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Turahmah dari kelas 5B PM Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen pemasaran pada bab 1, yaitu konsep manajemen dan proses pemasaran produk. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita, MM. Nah, untuk tidak memperpanjang pembukaan saya lanjutkan untuk men-share screen dan menjelaskan tentang konsep manajemen dan proses pemasaran produk. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu manajemen dan proses pemasaran produk. Pendahuluan. Dalam konteks kehidupan saat ini, salah satu kegiatan yang harus dilakukan yaitu adanya pemasaran. Dan dalam melakukan pemasaran pasti membutuhkan adanya manajemen, agar kegiatan pemasaran bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Manajemen ini merupakan suatu proses mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu melalui sekelompok orang dan tentunya akan mendatangkan hasil nantinya. Tanpa manajemen yang efektif, maka usaha untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut tidak akan berhasil atau berjalan tidak lancar. Begitu juga dalam pemasaran jasa, sebagai guru harus mampu memanajemen dalam memasarkan produknya. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas adalah bila Anda menjadi guru, jelaskan manajemen dan proses pemasaran produk Anda. Tujuannya untuk mengetahui konsep dari manajemen dan proses pemasaran produk jasa sebagai guru. Tinjauan literatur yang pertama, konsep manajemen pemasaran, yang dimana manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dalam organisasi. Yang kedua, proses pemasaran produk. Ada 5. Yang pertama, menganalisis peluang pasar. Ini dilakukan untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, meneliti, memilih pasar sasaran dan upaya promosi pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran, dan perusahaan juga harus mengembangkan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Yang ketiga, mengambil strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan hal yang berbeda dalam melakukan strategi penempatan pada pasar sasaran. Yang keempat, merencanakan program pemasaran. Strategi pemasaran ini terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Yang kelima, mengorganisasikan, melaksanakan, dan menganalisis pemasaran. Di sini perusahaan membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas serta melatih dan mengevaluasi semua personal tersebut di dalam perusahaan. Kemudian pembahasan konsep manajemen pemasaran sebagai guru. Jika menjadi guru, maka di sini guru harus mampu melakukan proses manajemen secara sistematis agar semua tujuan dapat tercapai. Pembahasan proses pemasaran produk sebagai guru. Yang pertama, menganalisis peluang pasar. Di sini guru akan melihat dan menentukan sekolah mana yang menurut guru tersebut sesuai dengan yang diajarkannya. Contoh, guru tersebut lulusan S1 Pendidikan Ekonomi dan dia memilih SMA mana serta mengambil mata pelajaran pendidikan ekonomi. Yang kedua, meneliti dan memilih pasar sasaran serta upaya promosi pasar. Guru tersebut memilih sekolah yang tepat dan menyampaikan keunggulan dari pengalaman apa saja yang dilakukannya sebelum mengajar di sekolah. Contohnya pernah membuka les atau bimbel pada saat kuliah. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Jika menjadi guru, contohnya dengan menerapkan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Produk di sini maksudnya sebagai guru harus mampu menguasai teknologi-teknologi dalam proses belajar mengajar dan juga lulus kuliah tepat waktu serta mendapat IPK yang memuaskan
dan mampu berkomunikasi dengan baik serta aktif dalam berorganisasi. Kemudian PRES di sini contohnya guru tersebut memilih sekolah yang memiliki akreditasi A dan sekolah swasta dengan pendapatan yang tinggi karena dilihat dari kualitas guru tersebut yang dia miliki. Kemudian yang ketiga ada promotion. Di sini saya akan memilih sekolah-sekolah yang memiliki mata pelajaran ekonomi di sekolah tersebut sesuai dengan jurusan yang saya ambil di waktu kuliah, yaitu pendidikan ekonomi. Dan tentunya saya memilih SMA dan juga saya memiliki pengalaman sebagai seorang guru karena pernah membuka les semasa kuliah dan pernah mengikuti organisasi yang berkaitan dengan mengajar. Dan ada place. Di sini saya akan memilih SMA karena sesuai dengan jurusan di waktu kuliah dengan gelar sarjana pendidikan. Kemudian yang keempat, merencanakan program pemasaran. Maksudnya di sini guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam mengajar. Gunanya agar penyampaian materi lebih mudah, menentukan target dan tujuan, menentukan sumber belajar, melihat keberhasilan belajar siswa serta mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, mengorganisasikan, melaksanakan dan menganalisis pemasaran. Maksudnya di sini guru mulai melihat memilih sekolah mana yang dituju dan mulai menganalisis sesuai dengan kualitas yang ada pada diri sebagai guru di dalam sekolah tersebut. Penutup, kesimpulan saya adalah manajemen itu sangat penting karena akan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk diwujudkan bersama. Begitu juga dengan guru dan siswa, guru atau staf lainnya yang ada di sekolah, mereka harus mampu melakukan proses manajemen secara sistematis agar semua tujuan dapat tercapai. Saran saya, sekolah sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan, guru mempunyai inisiatif dalam mengajarkan ilmu kepada peserta didik atau siswa. Dengan meningkatkan persaingan guru antar sekolah, maka akan membuat guru menjadi sadar betapa pentingnya kemampuan dan skill dalam mengajar kepada peserta didik. Baik, hanya itu yang saya sampaikan di dalam materi pertama. Sekian dan terima kasih. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang konsep manajemen dan proses pemasaran produk. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk calon guru yang akan mengajar ekonomi di SMA negeri maupun swasta. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.